Shalom. Salam. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bertemu kembali dalam ibadah online hari ini di minggu ke-10 sesudah Trinitatis dengan tema menjadi berkat di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, muliakanlah. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia,
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 188 ayat 5, Tuhankulah gembalaku. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Galatia pasal 5 ayat 1, begini bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan ayat 4. Banyak benar. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 699 ayat 1 dan 2. Sempurna kasih-Mu. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayat 13. Kita baca secara responsoria. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Kita sama-sama membacanya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 272 ayat 3 dan 4. Hai mari ikut Tuhanmu. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Anaknya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1 dan 2. Tuhan memimpin langkahku sambil mengumpulkan persembahan. Kuat kuasanya, di tengah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu saat ini, yang diberi nama Minggu ke-10 setelah Trinitatis, diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya pasti setiap hari dalam doanya ada kata berkat. Mau sepanjang apapun doa yang kita sampaikan, pasti ujung-ujungnya kita akan mengatakan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah keluargaku Tuhan, berkatilah pekerjaanku Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah pasti kita setuju kalau kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Pada umumnya berkat itu kita selalu kaitkan itu dengan materi, dengan uang, dengan harta, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang memakai waktunya mulai dari pagi hingga pagi, atau mulai dari siang hingga siang, atau mulai dari malam hingga malam, bekerja hampir 24 jam. Tujuannya hanya ingin mencari uang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan pada zaman sekarang ini pun, terutama di kota-kota besar, suami istri pun sudah sibuk bekerja, sehingga anak hanya dititipkan kepada pembantu. Pagi berangkat bekerja, sore atau malam pulang. Bahkan tak jarang ada keluarga yang memberikan pesan kepada anaknya, anakku, kalau kau nanti menikah, carilah calon istrimu yang bekerja, supaya
hidupmu akan lebih mapan. Itu sebabnya saudaraku tak heran kalau suami istri semua pada bekerja, ingin mencari harta tadi. Kita kenal dengan Yusuf. Yusuf itu sepertinya dia dikejar-kejar oleh berkat. Yusuf itu sepertinya dia tidak mencari berkat, tapi malah dia yang dikejar-kejar berkat. Ada orang berkata, berkat itu enggak usah dikejar-kejar. Dia enggak kemana-mana. Dia ada di sekitar kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini mau menyatakan bahwa Yusuf yang kemudian mendapatkan berkat atau dikejar-kejar oleh berkat itu karena apa? Karena ternyata dia hidup di dalam Tuhan, atau Tuhan menyertai dia. Kemanapun Yusuf melangkah, Tuhan menyertai dia. Kita tahu bagaimana Yusuf itu adalah orang yang sangat menderita. Ia dibenci oleh abang-abangnya, Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Zebulon. Ada 11 abangnya, semua membenci dia. Karena apa? Karena abang-abangnya merasa iri, kok orang tuanya atau papanya lebih mengasihi Yusuf ketimbang abang-abangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua tahu, karena itu bahagian daripada pengetahuan umum Alkitab bagaimana abang-abangnya sempat berencana untuk membunuhnya, tapi kemudian mencampakkannya ke dalam lubang sumur dan dilumuri dengan darah domba yang mereka sudah sembelih atau bunuh sebelumnya. Tapi kemudian mereka berubah hati, pikiran, dan kemudian Yusuf dijual. Sampailah pada akhirnya Yusuf tiba di rumah seorang yang kaya raya di istana Firaun. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Firaun itu adalah orang pertama yang ada di Mesir. Pada saat itu kita bisa bayangkan Yusuf yang dibenci, dibuang, dijual, tapi kemudian bisa berada di sebuah istana. Tadi jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan Firaun melihat Yusuf ini bekerja bagus. Firaun mulai melihat tampaknya semua yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Sehingga ia pun diberikan tinggal di istana Firaun. Dan ketika Firaun melihat bahwa pekerjaannya semakin sukses, maka tuannya kemudian mengangkat lagi tanggung jawab dengan mengatakan bahwa ia diberi kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya. Coba kita bisa bayangkan, Yusuf diberi kuasa atas segala miliknya. Artinya apa? Semua kekayaan Firaun ada dalam kuasa Yusuf. Artinya diberikan kepada Yusuf sebuah kepercayaan itu lebih dari bendahara, saudaraku. Biasanya bendahara itu hanya pegang uang. Ini dia semua, berarti harta yang bergerak dan yang tidak bergerak semua ada pada Yusuf. Tuhan ternyata memberkati Yusuf.
Topik minggu kita hari ini mengatakan menjadi berkat di dalam Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dari sini jelas banyak orang capek bekerja siang dan malam hanya untuk mencari berkat. Kecapeannya, keletihannya tidak sesuai, tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Kenapa? Karena ia hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan tenaganya. Kita bisa bayangkan kalau ada orang bekerja keras tapi kagak pernah ke gereja. Kalau ada orang bekerja dengan tekun, bahkan lembur pun dia ambil, hanya mau mencari harta, karena upah lembur itu berkali lipat. Tapi dia malas berdoa. Nah saudaraku, saya mau memastikan bahwa siapapun kita itu disertai Tuhan. Tuhan itu menyertai siapapun, yang pintar, yang bodoh, yang miskin, yang kaya, Tuhan itu menyertai semua. Persoalannya saudaraku, penyertaan Tuhan itu kita manfaatkan dah. Penyertaan Tuhan itu kita respons dah. Yusuf merespon penyertaan Tuhan dengan bekerja jujur. Yusuf merespon penyertaan Tuhan itu dengan selalu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ia selalu berusaha untuk menjadi kepercayaan orang-orang yang mempercayakan sesuatu kepada dia. Itu sebabnya saudaraku, penyertaan Tuhan itu makin nyata dilihat oleh Fir'aun, karena dia disambut oleh Fir'aun dengan tingkah laku kehidupannya yang penuh dengan kejujuran. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin mendapatkan berkat-berkat di dalam hidup ini, ingat, berkat itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Kalau kita semua sadar bahwa berkat itu kita dapatkan dari Tuhan, maka arahkanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan. Arahkanlah kepintaranmu hanya kepada Tuhan. Arahkanlah jabatanmu hanya kepada Tuhan. Bahkan hartamu itu pun arahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka dia akan ketemu. Ketika Tuhan menyertai kita, ketika kita merespons bahwa hidup ini tanpa Tuhan tiada arti, maka dia ketemu. Tuhan yang menyertai kita itu akan semakin kita rasakan, pekerjaan-pekerjaan kita itu akan dibuat berhasil. Oleh karenanya saudaraku, bukan soal kepintaran berkat ini, bukan soal jabatan berkat ini, tetapi adalah soal kejujuran di dalam perilaku kita setiap hari, menjadi orang yang baik. Yusuf itu selalu taat kepada orang tuanya, tidak seperti abang-abangnya merasa hebat karena abang sehingga merasa hebat. Yusuf itu taat kepada orang tuanya, setia kepada orang tuanya, tidak pernah melawan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya mengatakan berangkat kau bawa makanan ini, serahkan kepada abangmu, dia lakukan itu, saudaraku. Sehingga dia tidak hanya duduk enak-enak, tapi dia terus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang seperti itu tidak akan bisa dihambat oleh siapapun, karena ada Tuhan bersama dengan dia. Itu sebabnya saudaraku, Allah pun berkata lewat nabi-nabinya, kalau aku sudah menyertai engkau, siapa yang sanggup menjadi lawanmu?
Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai strata 1, bahkan tak jarang juga lanjutkan ke S2, supaya begitu engkau bekerja nanti diterima, setidak-tidaknya golonganmu akan lebih tinggi, gajimu akan lebih banyak. Ingat saudaraku, jangan hanya pesankan kepada anak-anakmu itu hanya untuk menuntut ilmu, belajar. Tapi ingatkan kepada anak-anakmu, anak-anakku, anak-anak kita juga untuk dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ada orang ketika dia kuliah, dia tidak mau aktif dalam kegiatan gereja. Karena itu pesan orang tuanya, jangan dulu kau pegang kegiatan-kegiatan di gereja, kau fokus dengan kuliahmu anakku. Tapi ada orang tua yang berpesan kepada anak-anaknya, kamu harus aktif dalam kegiatan gereja. Di tengah-tengah perkuliahanmu kamu juga harus aktif bergereja, dan ketika diberikan kepercayaan kepadamu untuk memegang sebuah jabatan dalam kepanitiaan atau apapun, terima. Nah saudaraku, ada dua kontradiksi perintah orang tua kepada anaknya. Justru malah yang aktif dalam berbagai kegiatan gereja itu malah lulus dalam waktu yang tepat. Ada banyak orang yang menghindar aktif di gereja dan menjauh dari kegiatan-kegiatan gereja, malah tak tamat-tamat. Sudah waktunya untuk tamat. Itu artinya apa saudaraku? Mau sesibuk apapun kita, kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan dan kita berikan diri kita ini untuk disertai oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan berkarya memampukan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Nah kalau sudah seperti itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin menjadi berkat di dalam Tuhan, maka andalkan Tuhan terus di dalam hidupmu. Sekali lagi saya katakan, semua orang itu disertai oleh Tuhan, bukan hanya Yusuf. Konteks sekarang bukan hanya pendeta, bukan hanya sintua, atau bukan hanya orang-orang yang menerima tahbisan pelayanan yang disertai oleh Tuhan. Siapapun Tuhan menyertai, persoalannya adalah kita responskah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu atau tak? Hanya orang yang merespons baik penyertaan Tuhan di dalam hidupnya yang akan menjadi berkat. Oleh karenanya, saudaraku, lihatlah Yusuf itu yang dibuang ke sana kemari karena Tuhan menyertai dia. Karena Yusuf pun merespon penyertaan Tuhan dengan selalu bertindak baik, jujur dan bertanggung jawab. Maka penyertaan Tuhan itu berbuah di dalam diri Yusuf. Bukan Yusuf yang capek mengejar-ngejar berkat, justru berkat itu yang mengejar Yusuf. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan keringanan atas bebanmu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sudah mengatakan itu saudaraku. Itu artinya apa? Di tengah-tengah pekerjaan kita yang banyak itu, ingat kita bekerja untuk Tuhan. Sehingga ketika kita semua mau mempunyai prinsip bahwa kita bekerja untuk Tuhan, maka disitulah kita akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika itu kita lakukan saudaraku, maka dia akan menjadi berkat bagi kita. Ingat, kita bekerja bukan untuk istri, bukan untuk suami, bukan untuk anak-anak, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Yusuf. Semua tanggung jawab yang diberikannya, diresponsnya bahwa itu
itu adalah pemberian Tuhan, sehingga dia harus tunjukkan, aku terima ini semua dan aku bekerja untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang setiap saat disertai oleh Dia. Kita harus respon, kita harus tekun meminta petunjuk dari Dia. Kita harus tekun berdoa kepada Dia. Kita harus tekun melakukan perintah-perintahnya. Kita harus tekun menjauh dari segala yang dilarang oleh Tuhan. Itulah yang akan membuat kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu yang kami rasakan. Tuhan, Engkau begitu baik, sehingga pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya berkat itu hanya dapat kami terima dengan sesungguhnya kalau kami awali. Tuhanlah yang menyertai kami, dan kami pun harus merespon itu dengan melakukan aktivitas kami penuh dengan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Tuhan yang di surga, ajari kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Tuhan berkati semua pengurus agar tetap semangat untuk mengkoordinir setiap pelayanan yang ada. Pakailah Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini sebagai perpanjangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu dimanapun kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menyatakan itu. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini. Engkau Tuhan berkati. Pakailah Tuhan gereja-gereja di dunia ini juga untuk menyatakan kebenaran-Mu dan untuk hidup takut di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada situasi tahun politik ini kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo agar tetap di dalam pimpinan-Mu, tetap tenang untuk memimpin negara ini, tetap tenang untuk memimpin pemerintahan ini, supaya dengan demikian setiap kebijakan-kebijakan bersumber dari hikmat Tuhan, dan itu akan menyejukkan seluruh rakyat Indonesia. Suhu politik ini tidak akan dapat membuat suasana di negara kami ini menjadi kacau, tetapi ketenangan Bapak Presiden kami itu juga akan memberikan ketenangan kepada semua rakyat Indonesia. Ya Allah Bapa kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh yakin bahwa Engkau menyertai kami kapanpun, dan untuk itu mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat merespons penyertaan-Mu dengan selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Jemaat diundang berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pakai, kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.